Suara kita masuk. Kamu matiin aku. Google Meeting itu ya, Mel. Masuk nanti ada bacaan kode meeting ID gitu. Masukin aja kodenya itu 939804343000 gitu. Nah, habis itu udah langsung. Mungkin di situ nggak bisa ini, nggak bisa satu-satu. Harus bisa tuh. Coba. Bisa. Nah, Dewi. Ibu. Kayak gitu kita ngomong masuk ke suara. Karena ketutup sama nggak bocor aja kalau kita ngomong. Ya udah kontrolin dari sini aja. Sama di guest. In the house, aku udah masuk. Belum mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai acara pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Yang kami hormati Rektor Kuliah selaku Kepala Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, yang kami hormati selaku Kepala Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, ini selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, juga segenap dosen yang hadir pada Zoom pagi hari ini pada acara PBAK Pendidikan Bahasa Arab 2020. Untuk itu, izinkan saya memandu acara pada pagi hari ini. Untuk memulai dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita buka acara pagi hari ini dengan sama-sama mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
meningkat acara selanjutnya, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab kepada Ustazah Ummi Hijriah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang sehat walafiah. Mudah-mudahan semuanya anak-anakku juga sehat. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Kita hari ini hanya bertatap muka lewat layar saja. Ya, alhamdulillah. Semoga pertemuan pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya nanti yang akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, para asatidz wa asatidzah Qismu Ta'lim Lughatul Arabiyyah. Terima kasih atas kehadirannya yang sempat pada hari ini mengikuti link Zoom yang sudah kita bagikan. Ini yang sudah hadir nampaknya belum banyak ya. Ada 90 mahasiswa. Ya, ada 90 mahasiswa, mungkin dari 110 mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab yang sudah mendaftar ulang. Alhamdulillah 90 mahasiswa sudah bisa hadir dan bersama-sama dengan kita di link Zoom ini. Mudah-mudahan yang lain nanti menyusul ya. Kita tidak tahu, mungkin juga kendalanya ada di sinyal mungkin ya. Ada yang tempatnya jauh dari tempat keramaian atau sinyal-sinyal sehingga sinyal tidak bisa masuk ke HP dan laptop adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian, pada kesempatan pagi ini, sebagaimana mungkin kalian kemarin sudah dikukuhkan menjadi mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Saya mengucapkan selamat ya. Anda termasuk orang-orang yang beruntung, yang terpilih, yang bisa masuk ke jurusan pendidikan bahasa Arab. Karena tidak semua yang ingin masuk ke pendidikan bahasa Arab itu diterima semua. Dan Anda termasuk orang yang beruntung. Kalian adalah orang yang beruntung. Untuk itu, saya ucapkan selamat. Pada hari ini, kita ingin mencoba bertemu lah ya, ingin bertemu dengan adik-adik sekalian mahasiswa dimanapun Anda berada, karena mau tidak mau seharusnya sih kita tatap muka langsung ya, karena memang suatu situasi dan kondisi yang seperti ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Ya alhamdulillah kita sekarang bisa lewat virtual, mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bisa bertemu, bertatap muka, kumpul di kampus bareng-bareng, berdiskusi, belajar bersama dan seterusnya. Para hadirin, ini termasuk juga hadir di sekitar kita ada asatidzah, ada Dr. Hajah Rumadani Sagalang. Nah, insya Allah tadi hadir ya. Dan dosen-dosen yang lain yang sudah mengikuti link kita. Terima kasih Ustadz-Ustadz, asatidzah,
sudah mengikuti dan hadir pada acara kita. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dan kemudahan. Adik-adik mahasiswa, yang ingin kita sampaikan di sini adalah Anda sekarang sebagai mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab. Nah, mudah-mudahan selama 4 tahun ya maksimal, ini kami harapkan selama 4 tahun maksimal menjadi mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab. Setelah itu nanti Anda setelah lulus boleh memegang predikat atau menyandang predikat sebagai guru bahasa Arab atau sebagai pengembang kurikulum bahasa Arab atau sebagai peneliti bahasa Arab atau juga sebagai pengabdi dalam pengabdian masyarakat yang dapat bekerja sama di dunia lokal ya, nasional maupun di internasional. Karena kita ketahui bersama bahwa bahasa Arab merupakan bahasa internasional yang sudah diakui secara dunia, menjadi bahasa resmi di PBB. Jadi tidak usah khawatir adik-adik sekalian, Anda sudah masuk jurusan bahasa Arab, mudah-mudahan itu adalah pilihan yang benar ya. Pilihan yang benar sehingga nanti Anda ketika lulus bisa disebut sebagai orang yang ahli dalam bidang bahasa Arab dan pendidikan bahasa Arab. Akan tetapi semua itu juga perlu usaha yang betul-betul ya, usaha yang keras supaya adik-adik ketika belajar di rumah dan di kampus itu mendapatkan ilmu, betul-betul ilmu yang bermanfaat yang nanti ketika Anda lulus bisa dimanfaatkan di dalam masyarakat dan dunia kerja. Seperti itu. Apalagi sekarang ini nanti paling tidak dalam semester ke depan, 1 semester ini pembelajaran kita dilaksanakan secara daring atau virtual. Jadi sesekali saja Anda bisa ketemu dengan dosen di kampus. Paling tidak Anda bisa ketemu secara virtual. Nah ini tentunya pembelajaran seperti ini selaku mahasiswa baru ada agak kaget-kaget sedikit pastinya ya. Tapi jika tidak ada usaha yang keras ya, tidak berusaha dengan semaksimal mungkin, tentu hasilnya tidak maksimal. Untuk itu saya harapkan adik-adik mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab belajarlah secara maksimal walaupun dilaksanakan secara daring. Apa yang diberikan oleh dosen-dosen, misalnya tugas-tugas atau hal apa saja yang harus dikerjakan, silahkan dikerjakan secara maksimal supaya Anda juga memperoleh hasil yang maksimal. Ya. Adik-adik mahasiswa di mana saja Anda berada, mungkin ada di Lampung, ada di luar Lampung ya, ada Pulau Jawa dan seterusnya. Jurusan pendidikan bahasa Arab sebagaimana tadi sudah dipaparkan di visi misi ya. Jurusan pendidikan bahasa Arab ini akreditasinya A ya, alhamdulillah akreditasinya A. Jadi sejak tahun 2018 sampai 2023 tuh habisnya akreditasi. Alhamdulillah. Kalau Anda nanti lulus dengan membawa ijazah yang punya akreditasi A, insya Allah semua instansi tidak akan menolak, ya, tidak akan menolak. Tentu saja sesuai dengan apakah Anda bisa masuk ke dalam lingkungan instansi yang kita maksudkan. Ya, tapi secara administrasi Anda tuh sudah lolos. Kenapa? Karena akreditasinya adalah A. Nah ini suatu keistimewaan itu sebetulnya ya, dibandingkan dengan akreditasi di bawah A, B, C dan seterusnya. Jadi semangat adik-adik sekalian, jangan khawatir ya. Kalau rizki, kemudian ilmu nanti Allah tentukan, tapi juga sesuai dengan usaha yang kita manfaatkan, usaha yang kita lakukan. Baik, adik-adik sekalian, nanti pada hari ini kita akan berbincang-bincang terkait seperti apa perguruan tinggi kita belajar, bagaimana Anda bisa menginput mata kuliah, bagaimana bisa mengambil nilai-nilai, bagaimana bisa bimbingan, bagaimana bisa belajar secara daring ya. Waktu kemarin mungkin sudah ada ini ya, sudah ada ilmunya sedikit tentang pembelajaran daring di dalam PBAK, tapi kan masih sangat luas. Nanti insya Allah Ustadz Iqbal bisa memberikan
pelajaran atau materi-materi terkait kepada siakat ya tentang sistem informasi dan akademik UIN Radin dan Lampung. Taib aktafi bihada ya, syukron lakum ala ihtimamikum, uhannikum fi hadhil hissah ya. Nahtatim bihadihil barnamij bi qiraatil hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Tamir. Dihaturkan, terima kasih. Kami beritahuan kepada segenap peserta Zoom pada pagi hari ini untuk mengaktifkan videonya karena kita mau merekam acara Zoom kita pada pagi hari ini. Dan untuk mikrofon yang masih aktif untuk dinonaktifkan agar Zoom pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Meningkat acara selanjutnya yakni pengenalan jurusan yang akan disampaikan oleh sekretaris jurusan kepada Bapak Irwandani, MPD kepadanya dan tempat kami haturkan. Cek 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat datang mahasiswa baru program studi pendidikan bahasa Arab. Ya, saya ucapkan mahasiswa generasi emas, ya, generasi istimewa, di mana pertemuan kita pada hari ini merupakan pertemuan yang istimewa juga, ya, yaitu melalui jalur virtual atau Zoom, ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya atas limpahan rahmat dan rizkinya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu, ya. Kita masih dalam kondisi yang sehat. Kalian juga insya Allah dalam kondisi yang sama, sehat dan tetap menjaga kesehatan, ya, sampai kemudian kita bisa normal kembali, ya, dalam arti bisa belajar dan bertatap muka dengan kami, dengan para dosen, ya, serta dengan teman-teman kalian. Ya, saya yakin mungkin di antara satu angkatan ini, ya, sudah akrab, tapi akrabnya akrab virtual, ya. Jadi akrabnya mungkin masih dalam grup-grup WA saja gitu kan. Tapi mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama kita bisa akrab, ya, secara nyata, ya. Karena lagi-lagi di tengah kondisi yang seperti ini, di tengah segala keterbatasannya, kita diminta untuk selalu menjaga kondisi, ya, sehingga kita bisa bersama lagi mudah-mudahan dalam waktu dekat ketika pandemi ini mereda. Baik, sholawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas kita juga berharap, ya, beliau memberikan syafaat, ya, kepada kita semua kelak nanti di yaumil akhir, ya. Baik, mahasiswa sekalian angkatan 2020, ya, saya akan menjelaskan terkait dengan apa dan bagaimana sih, ya, ketika kita kuliah di program studi pendidikan bahasa Arab, ya.
Nah, sebelum bicara tentang itu, mungkin kita harus mengubah ya paradigma kita terkait dengan kegiatan perkuliahan. Ya, mungkin ketika kalian di SMA, ya kalian merasakan apa ya, melihat perbedaan ya, atau bisa jadi kalian juga sudah bisa membayangkan sebenarnya bedanya ketika kita sekolah di SMA dengan kuliah di atau kuliah gitu kan. Nah, perbedaan yang paling menonjol sebenarnya ya lebih kepada kalau di SMA itu kalian masih pakai seragam, nah kalau kuliah sudah tidak pakai seragam lagi ya, tapi ya tidak juga kemudian pakaiannya serba bebas tidak ya, melainkan meskipun terlihat ya di saya ingin menjelaskan sedikit ya, tadi juga sebenarnya sudah dijelaskan oleh Ketua Jurusan Bu Dr. Umi Hijriah ya. Prodi Pendidikan Bahasa Arab ini merupakan salah satu program studi tertua ya. Jadi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Wiradita Lampung itu ya ada beberapa prodi tertua, salah satunya adalah Prodi Pendidikan Bahasa Arab ya. Nah, jadi bukan tua sebenarnya, dewasa ya. Karena adik-adiknya sudah banyak ya. Jadi ya, nah, karena ya prodi yang katakanlah senior ya, prodi tertua dan prodi yang memang memberikan sumbangsih yang begitu besar bagi perkembangan UIN, maka wajar prodi kita ya, Prodi Pendidikan Bahasa Arab ini sudah terakreditasi A ya, karena memang dari sisi kualitas pembelajaran ya, kita punya banyak sekali tenaga pengajar yang mumpuni ya, baik itu S3, S2, lulusan dalam dan luar negeri ya, serta beberapa orang profesor. Ya. Kemudian dari sisi fasilitas ya, kita juga terbilang cukup lengkap ya, tapi ya mudah-mudahan ini kalian juga bisa merasakannya ya, sampai ya ini depending dulu ya, karena fasilitasnya baru sebatas fasilitas online, tapi mudah-mudahan di awal 2021 nanti kita sudah bisa bertemu secara tatap muka. Oke. Tadi sudah disampaikan visi dan misi sebenarnya melalui video, mungkin bisa saya bacakan juga gitu ya. Saya bacakan visinya. Visi dari prodi kita adalah terwujudnya program studi pendidikan bahasa Arab yang unggul dan kompetitif dalam mengembangkan ilmu pendidikan bahasa ya, bahasa Arab dan ya mohon maaf ya, pendidikan bahasa Arab dan keislaman yang integratif dan holistik di Lampung pada tahun 2024 ya. Jadi memang visinya sangat bagus dan luar biasa ya, sehingga diharapkan prodi pendidikan bahasa Arab ini menjadi salah satu program studi unggulan yang ada di Provinsi Lampung. Baik, visi, kemudian dari visi juga turun menjadi misi, lanjut Pak. Kemudian kita dan kemudian tujuan ya. Nah, dari visi dan misi, dari misi dan tujuan ini ya sebagian sudah terlaksana, sebagian sedang dilaksanakan, dan sebagian diupayakan untuk dilaksanakan ya. Jadi kalau untuk lulusan pendidik yang unggul dalam bidang ilmu pembelajaran bahasa Arab yang integratif itu sudah dilakukan karena memang lagi-lagi ini prodi yang sudah melahirkan banyak sekali ya guru-guru ya, dosen-dosen, kemudian bisa jadi bahkan ulama-ulama ya yang lahir dari prodi pendidikan bahasa Arab. Sehingga dari sisi lulusan ya itu sudah sangat tidak diragukan lagi yaitu menjadi unggulan dari prodi pendidikan bahasa Arab. Oke, lanjut Pak. Ya. Nah, kenapa kemudian prodi kita menjadi prodi yang unggulan di salah satu di Fakultas Tarbiyah? Pertama, memang dari sisi akreditasi tadi sudah disebutkan bahwa kita sudah terakreditasi A, ya, jadi tidak perlu khawatir ya. Kalian nanti misalkan tahun 2000 ya, nanti 4 tahun 2024 misalkan ya, 2024 atau 2023 gitu kan. Ya, akreditasi ini, sertifikat akreditasi ini masih dipakai ya untuk kalian, dan menurut aturan terbaru ya, kalau sudah terakreditasi A itu tidak perlu mengajukan akreditasi lagi ya. Jadi cukup memperpanjang itu akan keluar lagi akreditasi A. Jadi
secara akreditasi kita sudah tidak ada lagi masalah, ya sudah tidak ada lagi PR. Oke. Nah, kemudian dari sisi tenaga pengajar, ya sudah saya katakan bahwa kenapa kita bisa terakreditasi A, ya tentu karena mempunyai tenaga pengajar yang mumpuni. Nah, ini dari sisi tenaga pengajar saja, itu kita punya seorang profesor, ya insya Allah tahun ini mudah-mudahan bertambah lagi, karena beberapa sedang diusulkan menjadi profesor. Kemudian yang bergelar doktor, ya atau lulusan S3 ada 11 orang. Kemudian yang bergelar sarjana serata 2, ya S2 itu ada 7 orang. Kemudian yang sedang tugas belajar, ya atau sedang melanjutkan S3 itu ada 2 orang. Ya, oke. Nah, tadi fasilitas sudah saya sebutkan, ya kita termasuk punya perlengkapan atau punya fasilitas yang cukup lengkap, ya. Jadi kita punya ada dua gedung. Jadi mungkin kalau kalian semua belum pernah melihat PBA seperti apa, ya gedungnya kira-kira seperti itulah, ya. Jadi mudah-mudahan tidak nyasar ya ketika melihatnya. Nah, oh ya, di depan gedung ini ada taman kecil ya, dan ini tanaman-taman. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah ikut berpartisipasi menyumbangkan bibit-bibit tanaman. Alhamdulillah ini kita sudah tanam di depan taman-taman di PBA dan menjadikan gedung kita menjadi semakin asri. Jadi ini gedung akademiknya, gedung pelayanan akademik ya. Jadi isinya ruang dosen, ruang kaprodi, ya, ruang sekretaris prodi, kemudian ada perpustakaan dan ruang pelayanan akademik. Nah, di sebelahnya, di sebelah kirinya itu ada gedung kelas, ya. Kita punya 6 kelas. Nah, jadi tidak perlu khawatir rebutan kelas, ya. Apalagi sekarang Zoom-Zooman, ya, sudah pakai Zoom, ya. Jadi mungkin kelas sudah tidak lagi menjadi penghalang, ya, Pak Iqbal, ya. Pak Iqbal mau kelas malam, oke, gitu kan? Ya. Jadi asal kalian sanggup gitu kan, oke, gitu kan. Atau nanti tahajud call gitu kan dari Pak Iqbal gitu kan, jam 3 sampai jam 6 pagi gitu. Oke. Nah, untuk kelas alhamdulillah ya kita punya. Kemudian kita ruang perpustakaan ini fotonya sebenarnya foto lama belum diberesin, tapi kalau misalkan kalian berkunjung ke prodi, ke gedung ini, kita punya ruang perpustakaan yang khusus untuk ya membaca-baca skripsi atau materi-materi atau buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan bahasa Arab. Oke, lanjut. Nah, ini kita juga punya ruang sidang, ya. Nah, ini posisi kami berada Zoom meeting ini adalah di ruang sidang, ya. Jadi cukup lengkap, ya. Mudah-mudahan suaranya sampai semua. Nah, suaranya sampai, kemudian fasilitasnya yang aman dan kalian bisa mendengarkan ini dengan baik, itu menandakan bahwa ruang sidang kita juga mumpuni untuk sebagai juga multimedia gitu ya. Ya mudah-mudahan sih ini bisa dimanfaatkan ya untuk pembelajaran daring hybrid gitu, misalkan kalau misalkan kita butuh pembelajaran mengundang dosen tamu misalkan ya Bu ya, atau istilahnya kita punya kelas besar yang harus mengundang banyak orang gitu kan, kita butuh ruangan, nah kita bisa buka Zoom meeting ini, kalian bisa simak di mana saja dan nggak kapan saja sih, di mana saja gitu ya. Yang penting ada sinyal. Oke, lanjut Pak. Nah, untuk semester ini ya nanti akan dijelaskan oleh Pak Iqbal, kita akan menggunakan fasilitas kuliah daring atau kuliah online ya. Kalau bahasa mahasiswa sekarang itu kelas online ya, atau singkatan itu jadi nggak enak ya, kelon gitu. Saya kelon ya. Ya sekarang kelon Pak. Jadi saya juga bingung ya, Pak kapan kelon? Waduh. Oh kelas online ya. Jadi kadang mahasiswa tuh suka nyikat-nyikat yang aneh-aneh. Nah jadi kelas online ini menggunakan fasilitas e-learning dari radenintan.ac.id ya. Jadi kalian bisa mengakses menggunakan NPM ya Pak ya, Pak Iqbal. Ya, jadi nanti setelah menginput KRS ya, kalian nanti diarahkan untuk masuk ke dalam e-learning.radenintan.ac.id. Ya, untuk percobaan, bukan percobaan, untuk pertemuan pertama misalkan ini kan karena kita daring yang
semester kedua sebenarnya, tapi semester pertama itu karena sistemnya belum disiapkan sepenuhnya. Nah ini untuk yang semester sekarang kalian insya Allah hampir semua dosen sudah siap untuk menggunakan e-learning.radenta.ac.id ya. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu memberatkan karena ini sudah lengkap sistemnya, jadi sudah juga ada jadwalnya, sudah ya intinya sudah lengkap lah. Yang membedakan itu kalian bisa kuliah di dalam kamar gitu ya, atau di ruang tamu gitu ya. Nah tapi tetap ya pakaiannya sopan. Oke lanjut. Nah untuk mata kuliah yang diampu ya, karena kita sudah menerapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI, jadi kalian wajib minimal mengambil 141 Pak ya Pak ya, baik Pak, 141 ya, SKS gitu ya. Jadi untuk menjadi seorang sarjana pendidikan bahasa Arab ya, kalian wajib mengambil atau lulus 141 SKS ya, bukan 141 mata kuliah, minimal itu ya. Boleh lebih ya, karena misalkan Pak saya butuh penajaman di bagian ini, nah silakan nanti disediakan mata kuliah pilihan. Nah komposisinya di sini ya berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI yang diterapkan. Jadi ada 24 SKS untuk mata kuliah keinstitutan ya. Jadi keuniversitasan atau mata kuliah UIN itu sebanyak 16% porsinya. Kemudian ada visi fakultas itu 31 SKS 21%. Kemudian nah ini yang penting ya mata kuliah kebidangan kita ya, mata kuliah prodi wajib yang dibagi menjadi mata kuliah prodi wajib dan pilihan ya. Ada sebanyak 94 SKS atau 63% ya. Jadi totalnya yang bisa kalian ambil itu 149 ya, atau minimal 141. Ya, sebarannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk mata kuliah oke, Pak. Nah, untuk mata kuliah visi UIN misalkan sebarannya di sini ya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya, fikih, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan seterusnya. Kalian bisa baca. Nanti insya Allah akan di-share ke grup ya PPT ini biar bisa kalian pelajari. Ini mata kuliah visi UIN dan semesternya juga bisa kalian lihat di situ ya. Nah, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Iqbal teknisnya. Oke, lanjut. Untuk visi fakultas itu ada sekitar 12 mata kuliah yang harus kalian ambil karena ini sifatnya juga wajib ya. Ini berkaitan dengan kebidangan kita sebagai seorang pendidik ya, keprofesian kita gitu ya. Jadi ada ilmu pendidikan Islam, sejarah pendidikan, psikologi pendidikan, ya, filsafat pendidikan, ya, kemudian pendidikan lingkungan dan seterusnya. Jadi ini mata kuliah wajib yang harus diambil dan sebarannya sudah ada di slide ya. Oke. Kemudian untuk kurikulum visi prodi ya. Nah, di sini ada sekitar 36 kalau tidak salah ya mata kuliah yang harus kalian ambil ya. Ini. Jadi ini untuk mempertajam, untuk menguatkan bahwa kalian adalah seorang nanti ketika lulus menjadi seorang pengajar bahasa Arab ya, seorang alim ulama misalkan, atau menjadi seorang pendidik ya ketika S2 ataupun S3. Oke, lanjut. Oke, nah ini ada 38 ya. Ya, ada 38 mata kuliah yang bisa diambil dengan total sekian SKS. Nah, kemudian untuk mata kuliah pilihan, nah ini yang namanya pilihan ya nanti bisa dipilih, bisa tidak ya. Nah, ini fungsinya tujuannya untuk mempertajam ya kebidangan kalian ya, karena nanti di menjelang semester akhir ya ada semacam peminatan. Nah, nanti mata kuliah pilihan inilah yang akan menguatkan gitu loh ya, kalian akan spesial di bagian mana gitu kelebihan. Misalkan di TI misalkannya, atau di kaligrafi misalkan bisa. Oke. Nah, itu ya pengantar dari mata kuliah yang wajib diambil ketika kalian menempuh studi S1 di pendidikan bahasa Arab ya. Jadi
beda kan dengan ketika kita di SMA ya. Ini bedanya. Jadi kalian bisa memilih mengambil mata kuliah sesuai dengan minat ya, ada pilihan. Baik, nah ini saya sudah merangkum ya beberapa pertanyaan umum ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak ditanyakan lagi ketika dibuka sesi tanya jawab ya. Nah, misalkan ada pertanyaan, Pak, masa studi S1 di PBA berapa lama misalkan ya. Ya, waktu tempuh itu umumnya 7 sampai 14 semester ya. 7 semester itu 3,5 tahun paling cepat ya. Atau 14 semester berapa? 7 tahun ya. Nah, tinggal pilih saja ya. Mau jalur yang cepat apa jalur santai gitu ya. Ya kan orang kan hidup dalam pilihan ya. Nah, siapa tahu kan ada yang memilih 14 semester karena sedang membangun kerajaan bisnisnya gitu ya. Nah, jadi kuliahnya itu ngambil setengah semester, setengah apa Pak? Setengah SKS. Misalkan harusnya 20, dia ngambil 10 gitu kan. Sisanya dia bisnis oil shop gitu kan. Siapa tahu kan. Nah itu silakan pilih ya. Kemudian apa saja menjadi syarat lulus S1? Ya nanti bisa dengan bukan ada ya. Yang paling urgen, yang paling penting ketika kalian lulus ya menjadi sarjana pendidikan di prodi bahasa Arab adalah kalian minimal sudah menempuh 141 SKS ya, dan nilainya A, B, C ya, D Mas Bu harus ngulang ya. Jadi minimal C ya. Nah, jadi kalau dapat nilai D atau E itu wajib memperbaiki, wajib mengulang ya. Nah, itu kadang yang bikin lama tuh di situ ya. Ngulang di semester berikutnya gitu ya. Jadi targetkan misalkan kalian misalkan targetnya 3,5 tahun ya, tapi tiba-tiba ada 1 atau 2 mata kuliah yang harus diulang ya, bisa jadi target itu akan terganggu ya. Kemudian menyelesaikan tugas akhir. Nah ini kadang apa ya istilahnya, kebanyakan mahasiswa ya itu misalkan secara akademik, secara perkuliahan tatap muka selesai misalkan ya, terpenuhi 141 SKS, 100 sekian SKS ya misalkan ya. Tapi di tugas akhir, di skripsi, ya itu sudah mulai tergoda gitu kan dengan urusan dunia gitu. Ya Pak Iqbal ya, tiba-tiba menghilang gitu kan. Ya, diminta bimbingan nggak bimbingan. Nah, ini banyak ya. Tapi mudah-mudahan kalau misalkan dari awal kalian berazam gitu kan, ya komitmen dengan diri sendiri untuk saya harus lulus 3,5 tahun ya, atau maksimal 4 tahun. Ya itu tadi ya, ketika studi akhir ya selesaikan dulu gitu kan, baru kemudian kita kerjakan yang lainnya. Kemudian juga harus lulus TOEFL ya. Ini juga harus dilakukan ya, karena memang sebagai seorang pendidik bahasa Arab gitu kan, masa tidak lulus TOEFL kan diragukan ya Pak ya. Minimal berapa Bu? 450 ya. Jadi skor TOEFL-nya 450 ya. Jadi ya mungkin saya yakin sih yang sudah masuk prodi pendidikan bahasa Arab itu ya sudah paling tidak sudah punya dasar gitu ya. Sudah punya dasar, jadi tinggal dipertajam saja ya. Kemudian juga lulus ujian kompre ya. Nah, ujian kompre itu ujian yang merangkum semua mata kuliah yang sudah diambil, nanti diujikan oleh dosen-dosen pengampunya ya. Nah, jadi rangkuman dari ketika kalian kuliah itu diujikan lagi melalui ujian komprehensif. Nah, bagaimana kemudian, pertanyaan selanjutnya misalkan ya, bagaimana kalau kita tidak lulus mata kuliah ya, atau ada 1-2 mata kuliah yang tidak lulus gitu. Nah, kalau di sekolah itu kan kalau nggak lulus atau nilainya kecil kan remedial ya. Nah, ini remedialnya ya itu bisa dilakukan di semester berikutnya. Jadi tidak UAS saya kecil misalkan, atau nilai saya udah keluar nih, udah D gitu kan. Saya remedial apa? Itu nggak bisa karena ini kaitannya dengan sistem. Jadi ketika nilai sudah keluar gitu kan, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Iqbal juga. Kalau nilai sudah keluar, ya itu tidak bisa dosen ngubah gitu kan, ya seenaknya gitu. Jadi kalian harus mengikuti sistem tetap ya, karena
kita sudah tersistem dengan sistem siakat ya. Jadi ketika nilai sudah masuk, kalian sudah bisa dapat nilainya, nah itu tidak bisa diubah lagi. Ya, maka kalian harus mengambil di semester berikutnya atau mengambil di semester pendek ya, jika itu dibuka. Kemudian berapa maksimal ya tidak hadir di perkuliahan? Nah, ini juga jadi pertanyaan umum juga. Nah, ini tergantung kesepakatan atau kontrak kuliah dengan dosen pengampu masing-masing ya. Jadi kalau misalkan dengan saya, misalkan kalau saya membatasi kurang 3 pertemuan boleh untuk tidak hadir misalkan ya. Jadi boleh tanpa izin, boleh izin, monggo lah silakan, yang penting 3. Lebih dari 3 maka tidak akan diproses nilainya. Jadi kurang lebih begitulah. Nah, kemudian bagaimana pakaian dalam perkuliahan? Nah, ini juga ya karena basis kita adalah pendidikan ya, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan kan ya. Apalagi pendidikan bahasa Arab gitu, maka jurusan kita ya orientasinya adalah menjadi seorang pendidik ya, menjadi seorang guru gitu. Maka sudah selayaknya dari awal kita juga berkomitmen gitu kan untuk selalu berpakaian rapi ya dan sopan. Rapi dan sopan itu tidak harus mahal ya. Nah, beda. Ya, jadi yang penting kalau belum disetrika ya disetrika gitu ya, paling enggak ya. Yang belum dicuci gitu ya. Yang merasa tidak wangi ya paling tidak diwangi-wangi dikit gitu ya. Jadi supaya ya mungkin sekarang zamannya jaga jarak ya lebih enak gitu kan. Tapi jangan memanfaatkan itu. Ya, jadi tetap ya rapi, sopan, kemudian juga kalau Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu tidak ada kebudayaan menggunakan kaos ya, jeans ya, atau memakai sendal ya ketika masuk ke lingkungan kampus. Ya. Pak, kalau di fakultas lain kan ada, ya udah pindah saja ke fakultas lain gitu. Iya. Jadi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan komitmennya adalah menjadikan lulusannya seorang pendidik ya, maka kita harus memulai juga gitu. Oke, lanjut Pak. Ya, ini tambahan juga ya. Terakhir ya. Jadi saya akan sedikit ya jelaskan, mungkin ini di awal ya, mudah-mudahan masih seger gitu kan. Ya, supaya tahu juga bagaimana adab kita ketika menemui dosen atau berkomunikasi dengan dosen ya. Ya mungkin kalau menemui sekarang agak terbatas, lebih banyak berkomunikasi. Sama saja prinsipnya sebenarnya. Kalau kita ingin bertemu dengan dosen, ya satu ya berpakaian rapi dan sopan. Ya, yang jelas bedakan ketika ketemu dengan dosen dengan ketemu dengan ya itulah ya. Ya dengan gebetan misalnya, gebetan. Siapa itu? Ya. Dengan ya kalau dengan teman gitu kan atau nongkrong gitu kan. Nah, ini nggak boleh juga nongkrong ya. Jadi harus rapi dan sopan. Kemudian kalau sudah janjian, ya sudah misalkan dijanjikan jam 7 ya, atau jam 8 ya. Nah, bukan jam 7, jam 8 kalian baru berangkat ya. Ini juga kebanyakan malah dosennya yang menunggu gitu ya. Jadi kalian harus hadir 10-15 gitu ya. Jadi menghormati ya dosen yang bersangkutan ya. Jadi paling tidak 15 menit itu sudah standby gitu kan, meskipun ya pada akhirnya misalkan dosennya yang terlambat tapi kita tidak gitu kan. Jadi di situ letak kesungguh-sungguhannya ya ketika memang kalian yang memerlukan gitu kan. Kemudian nah ini juga sama ya. Jadi misalkan ada dosen kan di ruangan ya. Kemudian biasanya sih ya, mengerjakan sesuatu atau misalkan diskusi dengan dosen yang lain ya, atau sedang bimbingan dan seterusnya. Nah, jangan sampai kemudian kalian tiba-tiba masuk dan menyela gitu ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi lihat situasinya ya, beliau sibuk atau tidak ya. Kalau misalkan kira-kira sedang sibuk, kira-kira sedang membicarakan hal yang penting, nah kalian sebaiknya menahan diri untuk menunggu di luar. Gitu ya. Nah, kemudian nah, ketika misalkan berkomunikasi juga hindari kata-kata atau bahasa-bahasa yang tidak sopan itu kan, atau bahasa-bahasa yang ya meskipun misalkan dosen yang bersangkutan akrab dengan kita, tapi ya tetap ya
Tapi kalau saya yakin sih anak-anak PBA ini baik-baik semua. Luar biasa memang. Rata-rata dari pesantren ya, alhamdulillah. Nah itu ya. Kemudian ketika komunikasi juga, nah ini juga perlu saya sampaikan ya, mengingat saya sekretaris jurusan sering sekali dapat WA tengah malam gitu kan, subuh ya, bahkan pagi gitu kan, dengan keluhan yang bermacam-macam Bu. Ya. Nah ini dia tidak ada masalah sebenarnya kalau hanya sebatas informasi, pemberitahuan misalkan, Pak saya ada ujian munakosah jam sekian ya hari ini gitu kan. Ya kalau bagi saya ya mungkin dosen lain masih juga memberikan pemakluman. Tapi kalau misalkan kayak telepon gitu kan, ya di jam-jam di luar jam kerja, itu umumnya tidak akan diangkat gitu kan, karena memang pasti beda gitu kan. Nah, kalaupun nanti misalkan diangkat, misalkan kalian ya itu tadi ya, misalkan diangkat nih ya sampaikan dengan kata-kata yang ya, misalkan Pak mohon maaf mengganggu, ya, Pak mohon maaf nama saya ini dari jurusan ini kelas ini, mohon maaf mengganggu, ada perlu yang sangat mendesak misalkan ya. Kira-kira begitu. Jadi kalau misalkan tidak terlalu urgent ya, yang bisa misalkan bisa dipending nih keesokan harinya, lebih baik pending ya, lebih baik pending misalkan di jam-jam yang ya dosen itu sudah siap menerima WA gitu ya. Nah, kalau misalkan jam 10 malam, jam 20, jam 12 kan itu kan pasti nggak ada. Ya pasti dibaca juga besok paginya ya. Nah, tapi jangan sampai kemudian ada notifikasi kalian yang kemudian tenggelam gitu. Ya, jadi lebih baik kalian kira-kira saja waktunya yang kira-kira dosen. Ya kalau saya bisa kira-kira sih kalau untuk kepentingan seperti bimbingan, kemudian bimbingan apalah ya, tanda tangan dan seterusnya mungkin di jam-jam kerja jam 8 sampai jam 16. Tapi kalau misalkan hanya menginformasikan Ustadz mohon maaf ya, Ustazah mohon maaf besok ada jadwal perkuliahan ini jam sekian, jam ini gitu, kami dari kelas ini. Nah, kira-kira itu boleh kalau ya Bu ya. Kalau hanya pemberitahuan monggo ya. Boleh. Kalau sifatnya menanyakan ya, kesediaan misalkan. Nah, itu mohon dicek juga jamnya. Ya, mungkin itu saja. Kayaknya udah habis ya. Ya, khawatir juga kuotanya kalian juga habis ya. Jadi mungkin itu saja. Mohon dipahami ya. Ini saya sampaikan di awal supaya kita sama-sama saling memahami, saling menghargai, dan sama-sama enak ya. Karena lebih baik kita mengantisipasi ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Jadi khawatirnya kalau misalkan kalian ya kalau kami sih menganggap kalian sebagai anak-anak sendiri gitu ya. Wajar lah kalau nakal itu kan wajar. Tapi ya kadang kan memang kalau misalkan sudah keterlaluan kan akan diingat gitu. Nah, jangan sampai kemudian ya muncul seperti itu. Yang mudah-mudahan semuanya baik, semuanya sopan gitu kan. Ketika sudah membaca ini kalian juga bisa mengerem lah. Karena ya inilah bedanya mahasiswa dengan siswa gitu. Jadi maha itu banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Jadi sebelum bertanya itu dicek dulu, ya bener nggak, bagus nggak, dan seterusnya. Oke, selamat belajar ya. Insya Allah minggu depan Bu ya. Mungkin ada ya minggu depan kita sudah mulai ya perkuliahan ya, atau mungkin ini jadwalnya sedang ngisi KRS ya Pak Iqbal ya. Jadi silakan ya isi KRS ya, kalau misalkan kesulitan ya bisalah nanti berkelompok atau misalkan minta kakak tingkatnya, nanti kan insya Allah dibantu sama Hima ya. Jadi dibantu untuk mengisi KRS supaya benar, supaya tidak ada kesalahan. Akhir kalam saya tutup ya, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Irwandani selaku sekretaris jurusan yang telah berkenan memberikan materi tentang seputar program pendidikan bahasa Arab. Selanjutnya adalah materi keakademikan yang akan disampaikan oleh Ustadz Iqbal. Kepadanya waktu dan tempat kami silakan.
Bisa mulai. Sudah saya share di ruang chat. Enggak ada. Udah umroh aja. Udah umroh aja. Iya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala mudhillalah. Fala hadiyalah, kok saya lupa jadi grogi nih. Alhamdulillah, syukur. Innahu yasuruni bimuhajahatikum huna ya, bi wasitati Zoom. Marhaban ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum huna fi qismil lughah al-arabiyyah. Ahad min aqsam al-mawjudah fi kulliyati tarbiyah. Wa hadha huwa qismun mumtaz. Indana akreditasi A. Akreditasi mumtaz. Ya, jadi itu suatu hal yang perlu kita banggakan, puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Akan ke saya yang itunya. Ya. Baik, sama aja tampilannya. Saya ya sebagai petugas Siakat PBA ini akan menjelaskan hal yang cukup penting ya terkait dengan Siakat. Apa itu Siakat? Siakat itu singkatan ya dari Sistem Informasi Akademik. Jadi linknya adalah itu sudah untuk VPT-nya sudah saya share di ini, nanti untuk lebih jelasnya sudah saya share di ruang chat ya. Aplikasi untuk yang mahasiswa, aplikasi.radenintan.cid.com ya, /ft ya. Jadi nanti muncul seperti ini tampilan layarnya. Pilih klik Siakat, kemudian klik Tarbiyah. Ini untuk pengenalan awalnya. Next. Nah, ini apa itu sistem informasi akademik? Sistem informasi akademik itu ada namanya nanti KRS, ada namanya KHS, dan transkrip. Apa saja itu nanti dijelaskan di slide selanjutnya, tetapi hal yang pertama harus dilakukan adalah selanjutnya. Ketika kita sudah membuka link Siakat, kemudian sudah mengklik Siakat dan kemudian Tarbiyah, tampilannya seperti ini, kemudian kita mengisi setelah keluar Tarbiyah mengisi apa itu kunci 1 ya Bu? Kunci 1 dengan NPM. Kemudian kunci 2 adalah password. Untuk awal semua password
NPM. Jadi passwordnya itu yang kunci 2 itu kunci 1 NPM, kunci 2 NPM, kemudian mengisi CAPTCHA itu. Setelah itu klik sign in. Lanjut. Setelah sign in, hal yang pertama dilakukan adalah mengisi profil. Ya, wajib diisi dengan benar, jangan lupa di-save ya. Tuh sama gitu ya. Wajib diisi dengan benar, jangan lupa di-save ya. Di bawahnya ada nanti ada perintah untuk men-save. Nama lengkap dan lain sebagainya, nama orang tua dan lain sebagainya. Sekolah sebelumnya dan lain sebagainya. Kemudian upload foto resmi, bukan foto selfie yang ada begini-begininya lah, atau ada foto resmi ya, dengan wajah yang jelas, tidak menggunakan masker. Jangan mentang-mentang sekarang lagi COVID, fotonya menggunakan masker. Ya. Karena foto ini yang akan tampil di KRS dan KHS. Jadi kalau sudah tercetak, kemudian kamu tidak mengganti-ganti dengan foto kamu yang kurang resmi itu, ya itu kurang meyakinkan jadinya. Selanjut. Nah ini data profil mahasiswa yang harus lengkap, benar, dan merupakan tanggung jawab pribadi. Data profil yang tidak valid akan mengakibatkan kesalahan pelaporan data di pangkalan data, dikti, dan jadi semua apa yang ada di siakat ini itu terhubung langsung dengan pangkalan dikti. Jadi kita resmi, ijazah dan lain sebagainya nanti transkrip itu tercatat oleh dikti. Ini terkait dengan nanti validitas transkrip dan ijazah kita. Umpama misalnya nanti suatu saat akan mendaftar di instansi pemerintahan, maka ijazah atau transkrip itu memang sudah divalidasi dan terbit dan juga tercatat oleh dikti, pangkalan dikti. Password harus terjaga rahasia dan tidak boleh dititipkan atau titipkan siapapun. Nah ini yang jadi ini ya. Jadi titik tekan nih. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekjur. Biasanya ada saja, pasti ada yang lupa. Yang lupa itu pasti karena tidak mencatat. Jadi password itu silakan buat seunik mungkin, ya, seunik mungkin silakan. Dia juga tidak perlu password, silakan tidak perlu kombinasi, misalnya harus ada angkanya atau ada huruf besar dan atau kapital dan sebagainya. Tidak butuh itu. Yang penting dia unik dan dicatat. Ini terkait dengan adab menghubungi dosen ini biasa. Pasti ada yang lupa. Ini sudah diingatkan oleh Pak Sekjur tadi. Mohon perhatikan waktu. Yang kedua, salam dan perkenalkan diri. Ini biasanya ada mahasiswa, Pak, saya lupa password. Lah kamu siapa? Sultan Andara, apa siapa gitu kan? Tiba-tiba terus saya catat setiap nomor mahasiswa. Apa saya lupa password. Asal salam sih, tapi tidak menyebut nama. Dia pikir dia terkenal kali ya. Ya, perhatikan pertama perhatikan waktu, yang kedua salam dan perkenalkan diri. Ya, itu kalau lupa pasti ada, namanya manusia. Tapi kalau sudah berkali-kali berarti dia ya penyakit lupa atau kurang cerdas gitu mahasiswa, tapi tidak mencatat itu password dicatat. Kemudian petugas siakat mentolerir kesalahan password sebanyak 1 kali. Nah, ini di atas kertasnya 1 kali, tapi di kenyataannya ada mahasiswa yang berkali-kali atau memang sengaja pengen ketemu saya gitu kan. Jika akun siakat Anda terblokir dengan status informasi berkaitan dengan pembayaran UKT, harap segera melapor pada bagian keuangan universitas. Jadi kalau urusannya dengan UKT misalnya terblokir karena belum bayar UKT, itu silakan langsung ke bagian keuangan rektorat, biasanya ketemu dengan namanya Pak Tukirin. Itu ya. Tidak bisa login karena ada blokir perpustakaan pusat, itu juga biasa itu error sistem di super admin PT IPD, biasanya itu kendalanya ya. Lanjut. Kemudian
ini yang perlu juga diperhatikan. Untuk sementara ini belum waktunya, belum bisa belum waktu untuk mengisi KRS. Karena jadwal nanti akan dipersiapkan dulu, jadwal dimasukkan dulu, kalian baru bisa di kelas-kelasnya dimasukkan di KRS, baru bisa ini. Jika sudah masuk waktu penceklisan KRS, apa itu KRS? KRS itu singkatan dari Kartu Rencana Studi. Jadi secara sahnya, secara administrasinya, seorang mahasiswa itu dikatakan mengambil suatu mata kuliah itu kalau dia sudah langkah pertama kalau dia sudah mengisi KRS. Nanti ada di sini tampilannya, kamu klik di sebelah kirinya di bawah tulisan siakat itu ada pilihan-pilihannya KRS. Kamu cari di jadwal mata kuliah itu, yang warna biru, klik jadwal mata kuliah. Cari yang mata kuliah semester 1. Nanti ada pengumuman dibagikan kelas. Jadi nanti saya share di grup. Nanti mungkin juga Pak Sekjo di grup akan meng-share kamu di kelas apa? A, B, C, D, atau E. Nanti setelah pilih jadwal mata kuliah, cari mata kuliah 11. Semester 1 11, Pak ya? 11 atau 9, Pak? Mata kuliah 11 ya kalau nggak salah. 11 mata kuliah itu dicari, diperhatikan kelasnya. Kamu kelas A, maka cari misalnya mata kuliah Bahasa Indonesia yang di kelas A dengan dosen misalnya Pak Agung Pangestu misalnya itu. Nah, pilih itu. Jadi jangan sampai kamu kelasnya A, tapi klik mata kuliah, nanti ada tulisan itu, ambil mata kuliah di kelas B. Nanti begitu pengisian nilai, Pak Agung tidak menemukan nama kamu. Nama misalnya Muhammad Bardi misalnya itu. Muhammad Bardi mana nih ketika saya mau mengisi nilai ternyata tidak ada. Oh, dia adanya di kelas B. Padahal di kelas B itu yang ngajar bukan Pak Agung Pangestu, misalnya Pak Rapi Ahmad misalnya. Misalnya itu seperti itu ya. Maka itu harus perhatikan. Yang pertama tadi secara sah untuk mengambil suatu mata kuliah adalah mengambil KRS. Jadi tidak ada gunanya kita kuliah menghadiri semua pertemuan 16 kali pertemuan itu, mengerjakan tugas UTS dan UAS, tetapi tidak mengisi KRS. Karena pengisian KRS itu ada batas waktunya. Ya, seingat saya ini jadwal untuk mengisi KRS untuk FTK itu tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 4. Setelah itu sudah tidak bisa. Maka sangat rugi. Kalau memang niatnya cuma nyari ilmu, ya silakan sih. Tidak mau nyari nilai, dia cuma menghadiri perkuliahan, tapi nggak mau nilai. Ini mau nawaitunya cuma mau cari ilmu, saya kuliah gitu kan. Ini Masya Allah niatnya berarti. 4 tahun dia nggak mau nyari ijazah, nyari ilmu. Oh, insya Allah itu bagus. Apa? Tapi tidak punya gelar, tidak punya ijazah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jika sudah menceklis mata kuliah sesuai dengan jadwal perkuliahan Anda, silakan mengklik pada bagian ini. Nah, ini kamu lihat untuk melihat memverifikasi, kamu mau melihat lagi apa sih yang sudah saya ambil, klik KRS diambil, kamu lihat sudah cukup benar belum, kalau semester 1 itu 11 mata kuliah sudah benar. Kelasnya cek lagi, kalau misalnya ada yang salah hapus. Kembali lagi ke jadwal mata kuliah. Lanjut. Nah, ini betul tadi perbedaan mata pelajaran sekolah dengan mata kuliah. Nah, ini bedanya ya mata kuliah dengan mata pelajaran. Wajib menyusun KRS sesuai dengan mata kuliah yang disajikan. Pikirkan dan konsultasikan dengan dosen pembimbing akademik. Setiap mahasiswa ada dosen akademiknya. Sanksi dan kendala yang tidak dapat menyusun jika tidak menyusun KRS, wajib mengikuti mata kuliah sesuai dengan jadwal KRS. Download dan simpan KRS yang telah divalidasi oleh dosen pembimbing PA, simpan selama-lamanya sebagai bukti kuliah. Jadi setelah mengisi KRS nanti ada pilihan untuk mendownload, itu nanti menghadap ke dosen PA pembimbing akademik untuk divalidasi, ditandatangan. Lanjut. Nah, di situ juga ada nanti KPU. KPU digunakan untuk kartu peserta ujian untuk ulang UTS dan UAS. Ditandatangani sebagai bukti Anda telah mengikuti tahapan UTS dan UAS. Lanjut.
ini apa misalnya? Moneva, ya. Moneva ada nanti di bawah siakat itu ada pilihan, ada KRS, KS, ada Moneva, monitoring dan evaluasi. Bagian ini berisi penilaian dosen per mata kuliah yang wajib Anda isi sesuai perkuliahan selesai per semester. Apa namanya? Bagian ini terisi lengkap, maka setelah bagian ini terisi dengan lengkap, maka sistem akan memberi akses kepada Anda untuk dapat mencetak nilai yang keluar per mata kuliah. Jadi untuk nanti setelah mengikuti perkuliahan, sudah UTS, sudah UAS, untuk kamu mengakses kepada hasil kuliah kamu, maka kamu wajib untuk mengisi monitoring evaluasi. Monitoring evaluasi ini loh, maksudnya feedback, bagaimana sih selama perkuliahan dengan dosen Agung, apa Agung selama ini cukup informatif atau dia terlalu baik orangnya, atau Pak Agung terlalu buffer dan sebagainya. Nanti ada pilihan-pilihannya di situ. Ya, setelah diisi baru kita bisa mengakses kepada KHS. Lanjut. Nah, ini KHS. Bagian ini untuk mencek kartu hasil studi mata kuliah, nilai dan dosen yang sudah terambil per semester. Ya, nanti setelah ada KRS, kartu rencana, ada KHS, kartu hasil studi. Ya, lanjut. Kartu hasil studi dikumpulkan per semester dan KRS yang sudah ditempuh. Gugunan indeks prestasi per semester, download dan koleksi KHS yang sudah divalidasi, simpan selama-lamanya sebagai bukti kuliah dan komplain nilai siakat. Jika belum keluar kepada dosen pengampu mata kuliah, nah ini kalau nilainya nanti di akhir belum keluar, jangan langsung nanya saya, Pak, nilai saya belum keluar. Kalau siakat itu hanya medianya, jadi yang mengeluarkan nilai itu bukan petugas siakat, tetapi dosen yang bersangkutan. Dosen masing-masing akan mengeluarkan nilai, beliau sendiri akan menginput nanti ke siakat. Nilai tidak sesuai pengumuman dosen, dosen terlambat input dan sebagainya. Nah, nilai yang tidak masuk, sudah masuk di itu tidak dapat direvisi. Nah, ini. Kalau nilai ada masih agak mirip, tapi kalau dia tadi di awal kesalahannya tidak mengisi KRS, nah itu otomatis dia mengulang atau mengambil semester pendek atau ada kesalahan dan sebagainya, karena semua nilai atau apa yang ada di siakat itu terhubung langsung dengan laman dikti gitu ya. Lanjut. Nah, ini transkrip. Nah, transkrip ini kalau di sekolah lapor ya. Bagian ini untuk mencek keseluruhan mata kuliah yang telah terambil secara lengkap. Ya, nanti di transkrip itu yang keluar bukan angka lagi, tetapi sudah HM ya. Apa namanya itu? Hasil akhirnya, misalnya nilai 70, maka itu sama dengan nilai B. Yang keluar di transkrip itu yang keluar hanya B-nya. B atau C atau D tidak ada, kita tidak ada C, ada plusnya juga, B plus, di UIN ada istilah A, B plus, B, C plus, C, D plus, dan seterusnya ke bawah. Yang bisa diulang hanya mata kuliah yang nilainya C ke bawah. Ya, untuk nilai B tidak bisa mengulang. Boleh ikut di kelas, ikut kembali kelas hanya sebagai mustami, itu namanya pendalaman. Jadi kalau ada kakak-kakak tingkat nanti yang ikut di kelas kamu, itu belum tidak berarti dia mengulang. Bisa jadi dia pendalaman, seperti Kak Agung dulu sering dia pendalaman di kelas-kelas adiknya, jangan suzon dulu. Bisa jadi dia ingin memperdalam, tidak mengulang. Atau bisa jadi belum mengambil mata kuliah tersebut. Ya, jadi kalau nilai B itu sama dengan 3, nanti dinilai B plus itu 3,5, A itu sama dengan 4 gitu ya. Lanjut. Transkrip nilai sementara dan sebagainya. Nah, ya, setiap semester akan keluar namanya transkrip nilai sementara, rapor per setiap akhir semester. Lanjut.
Nah, ini juga kita nanti begitu sudah selesai, sudah munakosa dan sebagainya, akan kita diharuskan untuk mendownload surat rekomendasi wisuda yang ada di Siakat. Setelah itu, setelah kita mendaftar sudah secara otomatis, Siakat kita tutup. Jadi setelah itu tutup. Jadi kita tidak bisa mengakses lagi. Tinggal menunggu transkrip nilai dan ijazah. Nah, ini mohon diperhatikan di bawah atau di modul BLP2M itu ada banyak keterangan tuh, mohon diperhatikan berapa lembar yang harus di-download untuk KRS, KHS dan transkrip sementara dan lain sebagainya. Terus lanjut. Nah, ini tadi sudah terus. Nah, ini download KS. Jadi kalau kita sudah download, maka IP akan keluar. Download KS ketika semua nilai sudah didapat, kemudian divalidasi. Validasi itu maksud ditandatangani. Transkrip nilai boleh tiap saat, tidak perlu dibahas jika digunakan untuk. Jadi kalau transkrip tidak harus tiap kita download harus divalidasi, tapi ketika digunakan untuk kebutuhan tertentu maka harus divalidasi. Selebihnya silakan dibaca sendiri. PPT-nya sudah saya share di ruang ruang chat, silakan dibaca-baca lagi. Untuk sesuatu yang sangat mendesak, bisa menghubungi saya, bisa dicatat nomornya. 0823 7532 5670. Ya, di chat tadi. 0823 7532 5670. Ya, saya rasa cukup untuk pengenalan Siakat. Selebihnya nanti berjalan dengan waktu pasti akan semuanya akan menjadi lebih familiar ya. Bisa juga tidak harus ke saya, bisa ke kakak-kakak atau teman-teman yang sudah lebih paham. Sebelum mengakhiri, saya hanya mengingatkan ini sebagai awal. Dari seorang siswa menjadi mahasiswa, tadi sudah disampaikan Pak Sekjur, jadi ada tambahan gelar mahanya itu. Jadi kalau maha biasanya hanya maha adil, maha tahu itu Allah, ini mahasiswa. Karena kita belajar di pendidikan bahasa Arab, maka selayaknya kita membenarkan niat, innamal a'malu binniyat. Jadi jangan hanya niatkan belajar bahasa Arab untuk mencari nilai. Kalau nilai insya Allah 3,00 itu tidak terlalu sulit secara umum di UIN. Tetapi apakah IP kita sesuai dengan keilmuan yang kita dapat, itu yang harus kita perhatikan. Jadi belajar bahasa Arab itu karena dia baca bahasa Al-Quran dan lain sebagainya. Kalau masalah pekerjaan, insya Allah, setahu saya, tidak ada alumni PBA yang lama nganggur, menunggu masa nganggurnya lama. Bahkan banyak kakak-kakak tingkat itu yang belum lulus, sudah kerja. Ya, sudah kerja, sudah mengajar di mana-mana. Ada juga yang sudah punya usaha dan lain sebagainya. Jadi, insya Allah, masa depan akan cerah. Ya, ikuti perkuliahan dengan baik. Terkhusus masalah Siakat, jangan lupa isi KRS. Ingat ganti password dengan sesuatu yang unik dan diingat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HP dir tolong HP.
Live ya. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Ustadz Iqbal yang telah berkenan menyampaikan materi tentang keakademikan. Selanjutnya akan kami sampaikan beberapa dosen pendidikan bahasa Arab atau tenaga pengajarnya. Bisa ditampilkan. Slide terakhir ya. Ketiga sama keempat. Ya, di situ bisa dilihat bersama untuk foto pertama, yakni Dr. Umi Hijriah MPD. Ini selaku Kaprodi atau Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Raden Tan Lampung. Kemudian foto selanjutnya ada Pak Irwan Dani MPD. Ini selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Bisa dilihat. Kemudian di gambar yang ketiga ada Profesor Dr. Sultan Syahrir. Ini beliau juga salah satu pengajar di program pendidikan bahasa Arab. Kemudian ada Dr. Julhanan MPD. Ini beliau juga salah satu dosen yang mengajar di salah satu mata kuliah di pendidikan bahasa Arab. Kemudian ada Dr. Guntur Cahya Kusuma. Ini beliau juga salah satu dosen pendidikan bahasa Arab. Kemudian ada Dr. Muhammad Akmansah MAG. Ini beliau juga merupakan salah satu dosen pendidikan bahasa Arab di lingkungan UIN Raden Lampung. Kemudian di gambar selanjutnya ada Dr. Erlina MPD. Ini beliau juga salah satu dosen pengajar di program pendidikan bahasa Arab. Selanjutnya ada Dr. Abdul Hamid MPD. Beliau juga merupakan salah satu dosen di pendidikan bahasa Arab. Juga ada Dr. Ahmad Bukhari Muslim MPD. Kemudian ada Dr. Rumadani Sagala MPD. Beliau juga merupakan salah satu tenaga pengajar di program pendidikan bahasa Arab. Kemudian ada Ustadz Kamran LCMSI. Beliau juga salah satu dosen di program pendidikan bahasa Arab. Kemudian ada Dr. Amiruddin MPD. Beliau juga salah satu dosen pengajar di program pendidikan bahasa Arab. Kemudian ada Dr. Qadri MPD. Beliau juga merupakan salah satu dosen pengajar di pendidikan bahasa Arab. Dan yang terakhir ada Dr. Daman Huri MPD. Beliau juga salah satu dosen pengajar di program pendidikan bahasa Arab. Demikian beberapa dosen yang nanti bisa kita ambil ilmunya, bisa kita manfaatkan ilmunya, kita bisa ambil pelajaran dari beliau-beliau, dan mudah-mudahan dalam perkuliahan ke depannya kita semuanya bisa mengikuti sebagaimana peraturan, kemudian bagaimana teknisnya, sehingga perkuliahan kita berjalan sebagaimana yang kita harapkan, yakni lulus tepat waktu dan mendapat ilmu yang manfaat juga berkah. Kemudian untuk itu, saya selaku pembawa acara ingin mempersilahkan beberapa peserta Zoom untuk bertanya terkait materi pada hari ini. Kita persilahkan satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Perwakilan. Enggak nanya. Nanya apa, Gi? Tante. Nanya apa? Tanya KRS belum? Aku ketinggalan. Ya tuh tanya kalau ketinggalan mail.
Nah, suaranya nggak kedengar. Dengar kan? Ya, boleh pertanyaannya? Sambutan dulu. Belum masuk tadi. Ada baju. Baik, kepada segenap peserta Zoom, untuk sementara waktu pertanyaan kita pending dulu. Kita ingin mendengar arahan atau sepatah dua patah kata dari salah satu dosen kita, yakni Dr. Zulhanan. Beliau ini merupakan salah satu dokter yang sangat luar biasa dan saya pun kagum pada beliau. Ya kan? Untuknya waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qur'anan Arabiyyan bilisanin Arabiyyin. Baik. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya dapat mengikuti acara PBAK ini ya. Yang dan diberi kesempatan untuk memberikan sambutan ya, saya kira Apa? Saya kira acara momen-momen seperti ini penting karena bagaimanapun juga perkenalan akademik yang berkaitan dengan prodi pendidikan bahasa Arab ini adalah sangat penting ya. Tadi sudah dikenalkan secara teknis kaitannya dengan perkuliahan atau yang berkaitan dengan akademik, administrasi dan lain sebagainya. Sekarang mungkin saya akan menyampaikan bahwasanya pada mahasiswa-mahasiswa baru jangan pernah merasa menyesal, yaitu memilih jurusan pendidikan bahasa Arab seperti yang dikatakan oleh Pak Iqbal MA tadi ya. Banyak sekali kelebihan-kelebihan di jurusan pendidikan bahasa Arab ini. Saya secara pribadi sudah mengalami dari S1, S2, S3 jurusan pendidikan bahasa Arab. Nah, apalagi kalau kita menguasai bahasa ini secara maksimal. Pengertian menguasai secara maksimal ini adalah karena di dalam metodologi pembelajaran bahasa Arab itu ada namanya hakikatul lughah, al-kalam wal qawaid. Jadi kita mampu mengekspresikan secara lisan dengan baik bahasa Arab itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mampu mengekspresikan secara tulisan secara baik. Itu pengertian penguasaan secara maksimal bahasa Arab. Nah, orang-orang yang sudah terpilih mengambil jurusan bahasa Arab ini termasuk orang-orang yang sudah cukup beruntung. Jadi jangan ada nanti mau pindah atau mundur, itu rugi. Karena bahasa Arab ini asik dan jarang sekali yang menguasai bahasa Arab itu jarang. Bahasa Arab ini kelasnya kelas tinggi. Kenapa saya katakan kelas tinggi? Profesor-profesor yang tidak menguasai bahasa Arab, ketika dia akan mengkaji Al-Quran, hadis, dia mulai belajar bahasa Arab. Nah, kalau kalian dari pertama sudah belajar bahasa Arab. Nah, tekuni saja selama 4 tahun. Kalian belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah bisa menguasai. Karena ada kakak tingkat kalian itu yang
tamatan dari SMA, dia belajar selama 4 tahun 1 bulan kalau nggak salah di PBA ini, ternyata kemampuan bahasa Arabnya itu lebih dari yang dari pondok-pondok pesantren. Nah itu bukti. Karena kesungguhan dia dengan 4 tahun belajar ternyata luar biasa. Baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah itu. Jadi sekali lagi Bapak tekankan bahwasanya kalau kalian sudah diterima di jurusan bahasa Arab, tekuni saja. Bila perlu buat kelompok-kelompok belajar. Nah, di luar apa namanya? Di luar kelas. Buat kelompok belajar 3 orang, maksimal 4 orang lah, biar agak serius. Mengkaji apa gitu. Yang dari sederhana kemudian ke yang lebih sulit. Dasar, menengah, kemudian ya yang lebih sulit. Insya Allah 4 tahun Bapak yakin bahwasanya kalian akan mampu untuk menguasai bahasa secara baik dan benar. Secara baik dan benar itu mampu mengekspresikan secara lisan dan mampu mengekspresikan secara tulisan. Karena di akhir nanti kan harus nulis dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin ini pesan dari salah satu dosen senior. Nah, ini ya kira-kira pesan dari salah satu dosen senior bahwasanya tekuni saja selama 4 tahun itu baik di luar kelas maupun di dalam kelas secara serius. Serius pengertian di sini adalah continue. Ya, insya Allah kalian akan mampu selama 4 tahun itu dengan penguasaan bahasa Arab secara baik. Insya Allah. Bapak yakin dan Bapak pastikan bahwasanya mampu asal dengan secara serius. Secara serius itu gimana? Maksudnya. Jadi 1 hari umpamanya membaca nggak usah 1 lembar, setengah lembar saja. Nah, setengah lembar saja. Nggak mampu setengah lembar 1 paragraf. Nah, itu kan setiap hari secara istiqomah. Insya Allah akan berhasil. Mungkin hanya ini motivasi dari Bapak. Mudah-mudahan ini bermanfaat yang sedikit ini. Dan Bapak akhiri, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa dia? Enggak, udah. Kak Agung nggak ada suara. Kepada 2 orang penanya. Terima kasih kami haturkan sekali lagi kepada Ustadzul Hanan yang telah berkenan memberikan sepatah 2 patah kata motivasi untuk mahasiswa baru program pendidikan bahasa Arab tahun 2020. Untuk itu mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa ambil hikmah dan ambil pelajarannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan buka kembali sesi tanya jawab 2 orang penanya. Dan nanti akan dijawab kepada pemateri atau secara ketik chat. Pak jelasin semester pendek. Tanya udah makan belum? Pasti enggak kelihatan Kak. Nah udah kayak Hayatun. Itu dulu Kak. Ya, kepada Hayatun Nisa untuk menyampaikan pertanyaannya, kenalkan, ya kan? Sambil kenalan biar kenal yang lainnya. Ya kan? Ya enggak apa-apa.
Enggak. Masih unmute itu, Kak? Masih unmute ya? Angger. Nanya. Caranya udah belum? Riz. Udah ya? Pak. Udah, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oh. Kenalkan Saya nggak dengar. Saya nggak dengar. Saya istilahnya tentang Mana soal pertanyaannya? Nah, bisa menjelaskan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allah. Baik, kita tampung dulu untuk pertanyaannya. Pertanyaan kedua. Kita pilih mana satu orang laki-laki. Apa ya? Kalau akun syakat belum buka. Oh ya. Baik, di sini kami akan menanggapi beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama dari Nisa ya. Tadi terkait masalah SP ya. Jadi sebenarnya dalam perkuliahan SP ini dikenal dengan semester pendek. Ya, jadi SP ini ditempuh oleh mereka-mereka yang selama pendidikan atau di kelas satu semester itu mengalami nilai yang kurang baik. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Iqbal bahwa SP ini atau wajib SP ini harus dilakukan ketika nilainya D. Maka ketika C atau C plus atau B atau bahkan A, ini tidak perlu mengambil SP. Karena itu sudah, kalau untuk C kami tegaskan lagi, untuk C itu pilihan ya. Untuk C pilihan mau ngulang untuk memperbaiki atau tidak mengulang ya berarti nilainya tetap C gitu. Ya, untuk nilai C, jika nanti di transkrip nilainya tertera C, itu nanti di skripsi akhirnya atau di nilai akhirnya tidak bisa komlot gitu kan. Meskipun IPK-nya di atas 3,5. Ya. Jadi saran saya untuk SP ini, ya kita usahakan diminimalis ya, jangan sampai kita SP. Gimana caranya? Ya salah satunya kita ikuti arahan dari dosen atau mata kuliah yang sedang kita ikuti. Ketika ada jam, berarti kita ikut, tugas yang dikerjakan kita kerjakan. Kemudian ya tadi beberapa hal yang dianggap sepele tapi itu besar gitu kan, termasuk bagaimana tata cara atau adab kepada dosen itu juga diperhatikan sehingga dosen juga memberi apresiasi kepada kita juga dengan nilai yang baik gitu kan. Gimana Nisa, bisa dipahami? Atau yang lainnya juga bisa dipaham ya? Hah? Oh. Di UIN ini misalnya. Jadi untuk SP ini memang khusus untuk mata kuliah yang mengulang. Jika untuk akselerasi itu tidak ada. Namanya pengen lulus cepat, itu kan, pengen ngambil SP nggak boleh, nggak ada kita. Terus pertanyaan 2 apa tadi Kak?
belum. Ini kok. Yang siakat tuh. Iya, bulan dia coba lagi masukkan apa namanya UPN 1 2 kalau tidak bisa berarti dia begitu sudah. Ya, login passwordnya diganti. Kalau memang begitu hubungin aja. Dapatnya. Ya, siap. Saya kasih nomor. Selanjutnya pertanyaan dari Mulan. Kalau akun Siakatnya belum bisa dibuka karena passwordnya belum kereset, itu bagaimana ya Pak? Oke, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Iqbal bahwa Siakat ini untuk pertama kali, yakni kolom pertama sama kolom kedua itu diisi dengan NPM, ya kan? Karena itu masih 1 dan 2 itu masih NPM semua. Kemudian kalau pernah login gitu kan, atau memperbarui data atau bahkan mengganti passwordnya, mungkin di situ terjadi lupa gitu. Sebelumnya udah pernah update data, ganti password, kemudian lupa password yang sudah dimasukkan gitu kan. Untuk selanjutnya silahkan dicek kembali kepada saudari Wulan, ya kan. Nanti jika memang terjadi kesalahan bisa konfirmasi kepada tugas Siakat ya, Ustadz Iqbal. Nanti tadi udah dikasih nomor teleponnya ya. Bisa dichat dengan tetap memperhatikan tadi. Nah, Ustadz ya. Baiklah, acara kita pada pagi hari ini Zoom PBAK Program Pendidikan Bahasa Arab 2020 alhamdulillah telah berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan, atas hal-hal yang kurang berkenan baik tutur kata atau yang lainnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Untuk mengharap berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadin niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilillah. Allahu yaqdi bihi batin wa firah lana wa lahum fi darajatil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala wabarakatuh. Ya Kak, ya Kak. Angger. Ya ini. Tadi yang dosen-dosen udah. Weh, gak usah ngacak. Mana pada di bawah itu. Nanya Angger, nanya. Kayaknya lagi musim-musim sekarang. Buru-buru amat ya. Makasih ya, baik banget. Hebat pokoknya, luar biasa. Angger. Ahli IT semua rupanya. Ngapain goblok lu? Kalau kompak ya, Pak. Tekul gitu loh, Ger. Nanti di upload